Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari perjanjian baru, yaitu Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu begitu luar biasa yang boleh tercurah bagi kami pribadi lepas pribadi hingga sampai pada saat ini. Sehingga kami dalam kehidupan kami selalu bersuka cita di atas-Mu. Dan selalu ingin meninggikan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas harinya pula. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memahami dan mengerti, terlebih melakukan daripada segenap kehendak-Mu dan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas harinya pula. Berfirmanlah bagi kami, karena kami dengan hati yang tulus siap untuk membaca, mendengarkan apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berucap syukur dan berserah. Amin. Baik Bapak Ibu, Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Di bawah perikop, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yang demikian bunyinya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nas ini penulis surat ini mempermuliakan Tuhan Yesus sebagai Dia yang ditentukan untuk menjadi Raja atas segala sesuatunya. Sesuatu dengan apa yang sudah Dia katakan di dalam pasal 1. Inti dari Ibrani pasal yang kelima hingga ayat yang ke-9 ini adalah bahwa Dia akan memerintah dunia yang akan datang sebagai manusia yang sejati. Yang dimana sebagai kata pengantar untuk kutipan itu, sekali lagi Tuhan Yesus dibandingkan dengan malaikat. Dimana juga si penulis mencatat bahwa dunia yang akan datang adalah pokok pembicaraan daripada ayat nas ini. Dia tidak membicarakan pengampunan dosa yang kita alami saat ini. Bukan keselamatan dengan arti itu, tetapi keadaan dunia yang akan datang dan peranan Raja kita di dalam dunia itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penulis serius mengingatkan para pembaca suratnya, supaya jangan membiarkan diri disesatkan ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil, karena akan mengakibatkan kebinasaan. Tuhan Yesus sendiri yang mula-mula mewartakan Injil keselamatan itu dan kemudian diteruskan oleh para murid-Nya,
mana kesaksian mereka diteguhkan Allah dengan tanda dan mujizat. Itu bisa kita lihat pada ayat yang keempat. Kalau pelanggaran terhadap Taurat, Tuhan yang disampaikannya melalui para malaikatnya mengakibatkan umat Israel binasa. Celakalah orang yang menolak dan menyia-nyiakan keselamatan yang diwartakan anak Allah. Keselamatan ini ditunjukkan untuk manusia, bukan untuk para malaikat, agar manusia bisa mengerti dan merespon dengan benar Injil keselamatan ini. Tuhan Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia, Ia sesaat lebih rendah daripada malaikat. Nah, hal ini adalah suatu paradoks. Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari semua makhluk ciptaan hanya demi manusia yang lebih rendah tingkatannya daripada malaikat. Di mana juga untuk sesaat rela merendahkan dirinya menjadi manusia. Semua itu dilakukannya agar manusia berdosa diangkat kembali ke dalam kemuliaan semula ketika Ia diciptakan. Nah, oleh karena itu, Allah menghormati Tuhan Yesus dan mengembalikan kemuliaannya mengatasi semua makhluk ciptaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang bersuka cita di dalam Yesus Kristus, Injil memang menyajikan paradoks demi menyelamatkan manusia dari binasa yang kekal. Tuhan Yesus rela binasa secara tubuh, dan dikatakan secara fisik. Namun Dia dibangkitkan dan dimuliakan oleh Allah. Demikian juga dengan kita. Hanya pada saat ini kita merendahkan diri dan menerima anugerah keselamatannya, maka kita juga akan dikembalikan kepada kemuliaan semula oleh kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Nah, maka dari itu seharusnya kita yang sudah dimuliakan harus tetap terus-menerus meninggikan Dia yang mulia itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, kemuliaan Kristus nyata saat Ia merendahkan diri untuk menjamah manusia yang hina ini. Kemuliaan manusia nyata ketika Ia sujud beribadah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya firman kebenaran ini boleh menguatkan pribadi lepas pribadi kita, agar kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita, selalu yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Yesus akan menyelamatkan kita, bahwa Yesus akan menuntun kehidupan kita dari sejak dulu, sekarang, hingga yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Marilah kita tetap sujud beribadah kepadanya, memuliakannya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas harinya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa kepadamu atas segala anugerah-Mu begitu luar biasa bagi kami. Sehingga dalam kehidupan kami tidak henti-hentinya juga kami menaikkan puji, syukur, dan hormat kepadamu atas segala yang Kau nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, dari firman kebenaran-Mu ini yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama, kiranya boleh menguatkan hati dan kehidupan kami, boleh menguatkan iman dan pengharapan kami, sehingga kami dalam kehidupan kami pula selalu mengarahkan sepenuhnya kehidupan kami kepadamu, dan dalam kehidupan kami juga memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau sudah merelakan dirimu, mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami yang hina ini. Maka daripada itu kami mengucap syukur atas segalanya ya Bapa. Yakinkan dan teguhkan hidup kami
yakinkan kami agar kami selalu tetap setia kepada Engkau, memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan hilangkan rasa keraguan, rasa keputusasaan, rasa keyakinan yang kurang kokoh untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya firman-Mu ini, kebenaran ini boleh menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami, agar hidup kami selalu berpengharapan dan kehidupan kami juga selalu dibuahi buah-buah yang manis yang hanya datang daripada Engkau saja. Enggak, dalam kehidupan kami hari lepas harinya juga kami boleh menerapkannya, dan juga kami boleh bersuka cita di atasnya, dan nama-Mu selalu dipuji dan permuliakan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini juga kami terkhusus ingin berdoa kepada jemaat-Mu yang berada di Tumbang Bana atau Narui. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang berada di sana. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi pekerti, Roh Kudus selalu Tuhan curahkan bagi mereka, hingga mereka boleh merasakan kesehatan, kekuatan, dan selalu bersuka cita dan memuji Tuhan di dalam hari lepas hari mereka. Tuhan jauhkan juga dari segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh halus, mara bayi malapetaka yang hendak mengganggu dan mencelakakan. Terlebih pada saat ini, virus corona yang meresahkan. Kiranya Tuhan tetap menjaga mereka, selalu memberikan iman dan pengharapan yang selalu menggebu-gebu hanya untuk kemuliaan bagi Yesus Kristus saja. Berkati juga segala pelayanan yang boleh mereka lakukan, sehingga semuanya beroleh sukacita yang luar biasa, yang dimana hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus saja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus Kristus, inilah harapan dan doa kami, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan buka dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.